Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Waikan in Hill. Seperti biasa, kali ini akan membahas seputar formasi P3K tahun 2022 di salah satu provinsi, yaitu di sini Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari jumlah tersebut, khususnya ini saya bahas sesuai dengan tingkat di mana saya mengajar, yaitu di tingkat SMK, berarti di wilayah wewenang Dinas Pendidikan Provinsi, tentunya di tingkat SMA, SMK, dan SLB seprovinsi. Nah, kita lihat. Namun karena ini sistemnya baru di tahun 2022, berbeda jauh di tahun 2021 sebelumnya. Jadi mungkin masih banyak yang salah mengartikan dari informasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, yang jelas Dinas Pendidikan sekolah itu tidak memberitahukan informasi detail. Nah, semuanya karena kita sudah sarjana atau S1, maka semua kembali kepada diri kita masing-masing sebagai guru seputar literasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti saya buktikan. Nah, di sini untuk jumlah formasi totalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat, yaitu, nah ini saya besarkan biar terlihat jelas. Di sini jumlah formasinya di Provinsi Kepulauan Riau, seprovinsi Kepulauan Riau biar lebih ditekankan, maksudnya seprovinsi Kepulauan Riau, artinya di sini 7 kabupaten kota. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Nah, terus ada Kota Batam, terus lagi ada Kabupaten Tanjung Balai Karimun, terus lagi ada Kabupaten Lingga, ada Kabupaten Bintan, ada Kabupaten Natuna, dan ada Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu ada 7 kabupaten kota, termasuk di dalamnya adalah ibu kotanya, Kota Tanjung Pinang. Nah, di seluruh kabupaten kota tersebut, jika ditotalkan guru honor itu kurang lebih bisa tembus 40, bisa mungkin 50.000 dalam kategori sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, jika kita totalkan, nah Bapak Ibu bisa cek di Kota Batam itu sangat banyak sekali. Kita contohkan misalnya di Kota Batam karena penduduknya padat. Nah, namun di formasi 718 ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi itu sudah menyampaikan untuk 218-nya itu sudah diberikan kepada guru-guru yang sudah lulus passing grade atau P1 kategorinya prioritas 1 di tahun 2021 yang lalu. Nah, jadi sisa formasi bersihnya itu adalah sekitar 500. Nah, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Bapak Ibu bisa cek di Google. Nah, ini seputar formasi. Nah, bagaimana kita cek guru-guru yang sudah mendaftar seprovinsi Kepulauan Riau dari 7 kabupaten kota tersebut, berapa orang yang lulus administrasi. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat surat resminya. Nah, ini hasil seleksi administrasi penerimaan P3K guru di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Nah, di sini dinyatakan. Nah, di sini ada lampirannya, ini resmi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari di website resmi provinsi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini gubernur yang sekarang yaitu Bapak Ansar Ahmad SE MM. Nah, ini dia hasilnya. Nah, namun jika Bapak Ibu serta kawan-kawan, saya pun termasuk heran sebenarnya, aneh. Nah, nanti saya akan ungkapkan versi saya masalah yang terjadi dan
masalah yang terjadi yang dialami oleh kawan-kawan guru. Nah, di sini Bapak Ibu, saya langsung saja, ini nomor satunya, saya langsung saja ke akhir jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya Bapak Ibu bisa lihat, seprovinsi Kepulauan Riau yang lulus administrasi dan sampai resume hanya 1088 orang guru. Nah, 1000, ingat ya Bapak Ibu, 1088 orang guru. Nah, karena tidak banyak, saya sebutkan saja. Hasil sanggah itu hanya yang lulus 2 orang. Artinya, hanya 1090 orang seprovinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya tidak perlu menceritakan. Jadi, hampir puluhan ribu itu, guru-guru honor itu tidak melakukan pendaftaran sampai dengan resume dengan berbagai macam masalah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, nah sebagai seorang guru, maka fokuslah pada literasi. Saya contohkan misalnya. Nah, Bapak Ibu di Google, itu Bapak Ibu kan bisa ketik, saya contohkan misalnya, P3 Kemendikbud. Nah, saya sering mampir, jadi sudah ada dia di depan. Jadi Bapak Ibu mampir di website Kemendikbud ini hukumnya wajib untuk kita yang untuk tes dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tampilannya nanti. Nah, di awal itu di website resmi Kemendikbud ini, P3K Kemendikbud ini, nah ini website resmi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mampir dan juga harus sering mampir ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian awal tampilan dashboardnya. Nah, bisa lihat di sini. Yang pertama ada jadwal. Yang kedua di sini ada dokumen-dokumen. Terus lagi di sini juga, di sini ada daftar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa daftar langsung. Yang kedua, lihat di jadwal di sini. Di sini sudah jelas di nomor poin kedua ini, pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Sekali lagi, untuk semua pelamar. Nah, bayangkan. Nah, kecuali P1 karena mereka sudah PG atau lulus passing grade, memang tidak perlu melakukan pendaftaran karena mereka sudah lulus dan memiliki akun. Nah, untuk yang sudah memiliki akun itu tidak perlu mendaftar lagi, hanya login mengisi data dan langsung resume jika sudah lengkap. Nah, jadi memang ada yang beredar itu. Nah, untuk guru honor itu menunggu di yang nomor 11, pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, di sini. Nah, sehingga sangat banyak, bahkan puluhan ribu guru-guru itu dia tidak melakukan resume atau pendaftaran. Nah, jadi menunggu di tanggal 14 ini. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal, baik itu informasi yang salah dari teman rekan guru dan teman-teman dari yang lain, bahkan mungkin dari YouTube. Nah, seharusnya dia mengikuti dan membaca berkali-kali informasi yang ada di halaman P3K Guru Kemendikbud ini. Nah, di nomor 2 ini sudah sangat jelas. Nah, jadi semua pelamar itu wajib mendaftar. Nah, jadi nanti barulah tanggal 14 yang P4 atau pelamar umum mereka memilih formasi. Nah, dan tes jika misalnya memungkinkan seperti itu. Waktunya sangat sayang sekali kawan-kawan yang tidak melakukan pendaftaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yang lulus administrasi itu hanya 1090. Nah, itulah yang bisa dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, terus lagi pengawas, Dinas Pendidikan dan BKP SDM. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan permasalahan yang banyak terjadi. Jadi di website tadi Bapak Ibu itu ada Juknis. Kalau di HP itu di halaman utama langsung ada Juknis pendaftarannya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat mungkin di bagian atas. Nah, di bagian atas, nah ini
cari di unduhan ini. Jadi ada mekanisme pendaftaran. Jadi bagaimana jika misalnya ada masalah. Nah, kalau di sini tidak terlihat langsung. Kalau di HP itu langsung terlihat. Jadi juknis pendaftarannya itu langsung bagian depan. Nah, kalau di sini di bagian bawah kita harus mencari. Jadi Bapak Ibu harus kuat literasinya. Jadi mengambil informasi dari sumber yang valid. Nah, pastikan kebenarannya. Jangan informasi dari teman, karena dia bukan panitia, dia bukan siapa-siapa. Nah, jadi kita harus fokus kepada website resmi ini. Nah, informasinya valid. Karena memang untuk informasi tahun ini itu sekolah tidak ada menjelaskan, dinas pendidikan tidak ada menjelaskan, mereka hanya men-share saja informasi yang masuk. Nah, bahkan sekolah dan dinas pendidikan itu terlambat terkadang menginformasikan informasi yang ada di sini. Nah, seperti informasi-informasi ini terkadang terlambat. Nah, justru kita yang lebih dulu mengetahui karena sistemnya kan online dan diatur oleh admin Kemendikbud. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu permasalahan seputar kawan-kawan guru yang begitu banyak tidak melakukan pendaftaran hingga resume. Nah, padahal pendaftaran itu harus dilakukan bagi semua pelamar yang tentunya memenuhi syarat. Yang diantaranya adalah terdaftar di Dapodik. Nah, mungkin itu saja. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.